Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali kita berjumpa untuk mata kuliah strategi pembelajaran, atau di prodi lain menyebutnya adalah model dan strategi pembelajaran. Seperti itu. Baik, apapun itu nama mata kuliahnya, semuanya harus dimulai dari awal, perkenalan dulu tentang konsep dasar strategi pembelajaran. Sehingga pada agenda yang berkaitan dengan konsep dasar strategi pembelajaran, setidaknya ada 4 agenda yang akan dibahas, yaitu yang pertama adalah pengertian dari strategi pembelajaran itu, kemudian model, pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran, yang ini biasanya sering dikacaukan penggunaan istilahnya, ya, maksud saya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran, sehingga ketika kita tahu tentang faktor tersebut, salah satu di dalamnya adalah berkaitan dengan strategi pembelajaran. Dan yang keempat atau bagian D ini kita akan melihat dulu tentang prinsip-prinsip strategi pembelajaran. Jadi ketika kita menggunakan strategi, kita harus patuh kepada prinsip-prinsip yang ada di dalamnya. Baik, ini agendanya. Nah, kita lihat yang pertama, ya, secara sederhana mengenal dulu apa itu strategi pembelajaran. Maka di sini akan disampaikan secara etimologi dulu, ya. Secara etimologi bahwa kata strategi, ya, strategi pembelajaran itu berasal dari kata strategi dan pembelajaran. Kalau pembelajaran sudah oke, tidak diulas. Nah, maka yang saya ulas di sini adalah tentang strateginya. Nah, ternyata strategi itu yang digunakan dalam dunia pendidikan itu tidak murni berasal dari dunia pendidikan. Dia melakukan adopsi dari dunia lain. Maksud saya dalam hal ini adalah militer, ya. Nah, ini bisa kita telusuri berdasarkan asal katanya, bahwa kata strategi ini kalau kita lihat dari asal bahasa Yunani ini adalah strategia. Yang ini bisa diartikan dua, ya. Bisa diartikan dalam konteks ini kelihatan sekali itu berkaitan dengan dunia militer. Apa itu strategia? Yaitu seninya seorang jenderal. Jadi jenderal ketika akan melaksanakan tugasnya itu biasanya salah satunya adalah menggunakan strategi. Nah, strategi itu berarti berkaitan dengan seninya dirinya di dalam melakukan pengaturan supaya dia bisa mencapai tujuannya, misalnya memenangkan perang dan lain sebagainya. Baik. Nah, yang kedua yang saya sampaikan di sini berasal dari bahasa Inggris, ya, strategy. Nah, di sini juga masih mirip, ya. Jadi berkaitan dengan dunia militer. Yang makna pertama ini dimaknakan sebagai seni merencanakan perang, karena memang awalnya penggunaannya ada di dalam dunia militer yang notabene cenderung dekat dengan masalah peperangan. Atau yang kedua, bahkan ini lebih teknis lagi, adalah strategi pasukan darat dan laut untuk menempati posisi yang menguntungkan dalam perang. Kalau di Jawa misalnya ada strategi baya mangap, cupit urang dan lain sebagainya. Itu juga bagian dari bagaimana pasukan itu menempati posisi-posisi tertentu yang menguntungkan agar kelompok mereka itu menang perang. Nah, ini juga disebut sebagai strategi. Ini tentang etimologinya. Nah, kalau secara terminologi ini bisa kita lihat. Yang pertama ini dari Zamarah dan Aswan, nanti ada Sanjaya, kemudian ada Zulfa, Umi Zulfa. Nah, yang pertama misalnya ini dari Zamarah dan Aswan Zen, ya, bahwa yang namanya strategi pembelajaran ini adalah langkah-langkah tindakan yang mendasar dan berperan besar dalam proses belajar mengajar untuk mencapai sasaran pendidikan. Clue-nya adalah di sini, bahwa strategi pembelajaran itu ya berkaitan dengan langkah-langkah. Ya, langkah-langkah apa? Ya, langkah-langkah pembelajaran, tetapi yang endingnya dalam rangka memfasilitasi tercapainya tujuan atau sasaran pendidikan. Ini sehingga saya membold
Ini ada langkah dan ada pencapaian sasaran. Nah, yang kedua seolah-olah berbeda, tapi sesungguhnya nanti akan sama. Di sini adalah strategi pembelajaran ini adalah pendekatan dalam mengorganisasikan komponen pembelajaran yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, bahasa pendekatan ya. Pendekatan untuk apa? Pendekatan untuk mengorganisasikan komponen pembelajaran. Komponen pembelajaran yang mulai dari tujuan, kemudian materi, peserta didik dan lain sebagainya sampai nanti misalnya evaluasinya. Nah, tetap walaupun ini pendekatan di dalam mengorganisasikan komponen pembelajaran, ini sesungguhnya dekat maknanya dengan langkah-langkah ini. Jadi langkah-langkah yang dimaksud itu ya sesungguhnya adalah pendekatan untuk mengorganisasikan komponen pembelajaran. Endingnya juga sama, dalam rangka untuk mencapai tujuan pembelajaran. Bahasa lainnya adalah sasaran pendidikan, begitu. Jadi ini lebih operasional karena ini konteksnya sudah pembelajaran ya, tidak lagi secara umum tentang pendidikan. Nah, maka kemudian dengan demikian secara eksplisit bisa diformulasikan bahwa yang namanya strategi pembelajaran adalah langkahnya apa? Langkah-langkah yang berupa pengorganisasian komponen pembelajaran ya. Jadi langkahnya ini real berupa pengorganisasian komponen pembelajaran yang dilakukan untuk apa? Yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Ingat bahwa nanti yang namanya strategi pembelajaran itu memfasilitasi tercapainya tujuan pembelajaran. Maka strategi pembelajaran tidak boleh lepas dari unsur tercapainya tujuan pembelajaran. Baik, ini tentang pengertian strategi pembelajaran secara terminologi. Kita lanjut, kita akan mencoba melihat tentang fungsi dan ruang lingkup strategi pembelajaran ya. Ini karena berbicara tentang fungsi. Nah, fungsi itu ternyata melingkupi sesuatu yang melekat kepada ruang. Nah, ruang yang saya maksudkan di sini adalah dimensi waktu ya. Bahwa yang namanya kegiatan pembelajaran itu kalau dilihat dari kacamata waktu, maka ada waktu sebelum pembelajaran, ada waktu saat pembelajaran atau ketika proses pembelajaran, dan waktu akan selesainya kegiatan pembelajaran. Nah, berdasarkan ruang lingkup strategi pembelajaran perspektif waktu, maka kemudian masing-masing strategi pembelajaran yang ada di dimensi waktu tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Kayak misalnya ini yang pertama ya, sebelum ya. Apa sih fungsi dari strategi pembelajaran yang digunakan sebelum pembelajaran? Bahasa sebelum pembelajaran itu jangan dimaknakan itu keluar betul dari konteks implementasi kurikulum ya, atau proses belajar mengajar. Tetap itu ada di dalam tahapan atau langkah-langkah pembelajaran. Nah, tetapi sebelum itu yang dimaksud itu adalah kegiatan awal ya, kegiatan awal. Kalau yang ini kan kegiatan intinya, sedangkan yang ini adalah kegiatan ketika akan selesai, berarti pos ya. Oke. Nah, kembali ke yang sebelum, maka ketika strategi pembelajaran posisinya ditaruh di sini, ini fungsinya adalah untuk menjadikan siswa itu aktif sejak awal. Artinya mengkondisikan siswa untuk siap mengikuti kegiatan pembelajaran. Misalnya strategi pembelajaran Star-Wide Equation, berarti itu strategi pembelajaran yang ditaruh di muka dalam rangka untuk merangsang siswa itu sejak awal itu sudah harus konsentrasi. Nah, supaya konsentrasi maka diajukanlah pertanyaan. Misalnya seperti itu. Ini nanti jumlahnya juga banyak. Nah, bagaimana fungsi strategi pembelajaran yang ada di dalam konteks saat atau konteks inti atau konteks proses pembelajaran intinya? Nah, ini fungsinya memang relatif banyak ya. Fungsinya adalah
membantu siswa di dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara aktif. Jadi intinya adalah ada perolehan. Perolehan terkait dengan apa? Terkait dengan capaian tujuan pembelajaran yang berarti di dalamnya ada 3 ranah. Ada ranah pengetahuan, ada ranah keterampilan, dan ada ranah sikap. Ini strategi pembelajaran, fungsinya pada saat pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran juga bisa ditaruh di akhir ketika proses pembelajaran itu akan selesai, akan mengevaluasi atau akan mengadakan post test dan lain sebagainya misalnya. Nah, maka fungsi dari strategi pembelajaran yang ditaruh di sini ini adalah dalam rangka menjadikan bahwa hasil belajar itu tidak terlupakan. Ini tadi ya, perolehan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang ada di dalam kegiatan inti ini tidak terlupakan. Ini fungsi dari strategi pembelajaran yang ada di situ. Ya, misalnya ya, kalau mix match ya, mix match ditaruh di akhir itu berarti dalam rangka untuk mengukur hasil supaya yang tadi diperoleh itu tidak terlupakan. Nanti beda kalau mix match ditaruh di saat, beda mix match ditaruh di sebelum, itu akan berbeda-beda fungsinya. Demikian tentang fungsi dan ruang lingkup strategi pembelajaran. Nah, yang berikutnya agenda kedua sebenarnya ini ya, tentang model pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mohon maaf ini secara teori maupun di prakteknya itu ada dua versi. Ini yang saya sebut sebagai madhab. Nah, saya hanya menampilkan bahwa ini loh ada versi A atau versi 1 atau madhab 1, ada madhab 2. Nah, ini kalau yang di dalam konteks versi 1, model ini yang paling luar ya. Jadi model itu yang paling luas. Di dalam model ada pendekatan. Baru di dalam pendekatan ada metode, di dalam metode ada strategi, dan di dalam strategi ini ada teknik atau prosedur. Jadi sudah sangat teknis berkaitan dengan langkah-langkah. Kalau hanya salah satu aspek, berarti ini menyangkut teknik. Kalau melingkupi ada teknik, ada strategi, berarti ini masuk di strategi. Ini nggih untuk versi yang pertama. Nah, versi yang kedua ini sebenarnya model pembelajaran ya tetap yang paling luar, hanya bedanya di sini ya. Bedanya kalau setelah strategi ada metode. Nah, kalau di yang pertama ini kan metode itu ada, baru strategi itu ada. Ya, jadi ini perbedaan mendasarnya di sini. Posisinya metode dulu di versi 1, baru ada strategi, tapi kalau untuk versi yang kedua ya, strateginya dulu baru ada metode. Sebenarnya masing-masing bisa dikupas ya secara mandiri begitu, ada alasan-alasannya. Semuanya punya dasar seperti itu. Baik, ini tentang posisi model sampai dengan teknik ya, yang biasanya orang dikacaukan mengatakan strategi pembelajaran, jebulnya hanya metode, atau ngomong model ternyata isinya baru strategi. Begitu tentang agenda yang kedua. Dan ini adalah agenda yang ketiga, berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses belajar mengajar. Ini sebenarnya kan saya ingin memposisikan bahwa kalau kita berbicara tentang strategi pembelajaran, itu hanya salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran, sehingga kita tidak akan mudah mengklaim kalau siswa tidak berhasil itu karena gurunya yang salah, gurunya yang tidak bisa menggunakan strategi pembelajaran yang paling tepat, yang paling efektif. Sebenarnya tidak, karena ternyata strategi ini hanya salah satu faktor yang ada di dalam faktor eksternal. Pun faktor eksternal sekolah yang di dalamnya macam-macam ya, ada budaya akademik dan lain sebagainya, gaya mengajar dan lain sebagainya. Nah, schooling di dalamnya itu salah satunya adalah strategi pembelajaran atau metode pembelajaran atau model pembelajaran begitu. Ternyata masih banyak sekali faktor lain yang masing-masing ini juga bisa dipecah menjadi lebih banyak lagi. Ada faktor intern, ada ekstern, ada
intern ini berarti yang melekat kepada siswa, berarti aspek jasmaninya, psikologinya, kelelahannya. Begitu juga dengan aspek eksternnya ya. Ada sekolahnya, ada keluarga, ada masyarakat. Semuanya memberikan pengaruh. Pengaruh itu bergantung kepada siapa yang akan memperoleh pengaruh. Apakah dia akan memperoleh pengaruh positif atau negatif, itu yang memanage adalah orang yang memberikan pengaruh, orang yang mendapatkan pengaruh, seperti itu dalam konteks pembelajaran. Baik, ini agenda yang ketiga. Dan yang keempat ini adalah berbicara tentang kapan sih sebuah kegiatan belajar mengajar itu dikatakan berhasil, atau bahasa lainnya proses belajar mengajarnya efektif. Nah, ini ya jika ke KBM itu tujuannya itu tercapai, baru dikatakan sebagai proses belajar mengajar yang efektif. Nah, bahwa efektif itu merupakan varian. Kalau varian itu kan memiliki gejala yang bervariasi. Maka kalau ngomong efektif itu ya belum tentu efektif, karena bisa saja maknanya sangat efektif, kemudian efektifkah, atau cukup efektif, kurang efektif, bahkan tidak efektif. Ini yang saya maksud sebagai varian. Nah, maka harus punya indikator. Nah, indikator dari proses belajar mengajar yang berhasil adalah daya serapnya ya. Jadi kita lihat daya serapnya berapa persen ya dari si siswa tersebut. Kemudian perilakunya itu apakah sudah menggambarkan perilaku yang tercantum di dalam tujuan pembelajaran atau tidak, baik yang menyangkut aspek kognitif, psikomotor atau afektif. Nah, kita lihat misalnya kalau daya serap ya. Ini kalau berdasarkan teori mastery learning, ini setidaknya seperti ini. Jadi kategori menyerap 100% bahan ajar yang difasilitasi oleh guru dalam peristiwa pembelajaran, maka dia kategorinya istimewa. Kalau istimewa berarti sangat efektif. Nah, ini 100%. Tapi kalau 76 sampai 99% ini kategorinya baik sekali, atau bahasa lainnya ya optimal begitu. Di bawahnya ada baik 60 sampai 75%, yang kurang ini adalah kalau kurang dari 60%. Nah, melakukan pemaknaan ini, maka PBM dikatakan efektif ini kategorinya jika masuk ke kategori minimal baik. Berarti 60 sampai 75. Walaupun dalam perkembangannya nanti hubungannya dengan KKM. Nah, KKM itu merujuk kepada karakteristik dari masing-masing mata pelajaran ya, sehingga bisa saja KKM-nya itu tidak sedikit ya, ada yang sampai posisinya di 76 bahkan 85 itu juga ada, seperti itu. Ini kalau konteks melihat per individu. Keberhasilan juga bisa melihat per kelasnya atau rombelnya. Rombelnya ini juga bisa dikatakan berhasil kalau minimal 60% dari jumlah siswa yang ada di dalam kelas tersebut itu telah melampaui atau mampu menyerap minimal 60 yang sudah digariskan, atau kalau KKM-nya 85 ya berarti minimal 85 yang sudah digariskan oleh si gurunya dalam hal ini. Ini yang berkaitan dengan keberhasilan untuk daya serap tadi. Yang keempat, prinsip strategi pembelajaran. Kalau prinsip ini berarti berbicara tentang apa yang harus dipedomani. Nah, ternyata ketika menggunakan strategi pembelajaran ini ada acuannya. Acuannya yang ini yang disebut dengan prinsip. Prinsip ini ada prinsip motivasi, kooperasi, kompetisi, korelasi, integrasi, aplikasi, transformasi, dan individualisasi. Motivasi itu bagaimana strategi pembelajaran itu justru mempertinggi motivasi siswa untuk belajar. Misalnya strategi pembelajaran aktif. Penggunaan strategi tersebut mestinya, kenapa bahasanya mestinya? Karena kan bisa saja karena satu dan lain hal maka kemudian tidak sesuai dengan konsep strategi pembelajaran aktif. Tujuannya adalah untuk mempertinggi keaktifan siswa. Keaktifan menjadi indikator dari motivasi belajarnya tinggi atau tidak. Maka mestinya strategi pembelajaran harus mampu mempertinggi motivasi belajar dari siswa. Di sisi lain, prinsip kooperasi dan kompetisi. Jadi di sisi lain,
siswa belajar yang difasilitasi oleh strategi pembelajaran di satu sisi itu harus bisa berkooperasi, ya, bekerja sama, ya, dengan individu satu dengan individu yang lain tanpa melupakan kompetisi. Kompetisinya apa? Kompetisinya adalah dalam rangka untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oke, ini prinsip kooperasi kompetisi. Lalu bagaimana dengan korelasi dan integrasi? Mengkorelasikan, jadi menghubungkan, ya, menghubungkan antara materi satu dengan materi yang lain, atau antara yang bersifat teori dengan yang bersifat kontekstual, seperti itu. Dan yang berikutnya di sisi lain selain korelasi juga mampu mengintegrasikan, jadi melakukan pembauran, melakukan internalisasi, seperti itu, ya, baik dalam konteks antar materi atau dalam konteks teoritis, ya, teori yang diintegrasikan dalam wujud perilaku yang sudah nampak sebagai hasil belajar. Itu juga strategi pembelajaran mestinya memfasilitasi sampai korelasi dan integrasi tersebut. Nah, yang sebenarnya mirip adalah aplikasi dan transformasi. Oke, strategi pembelajaran secara teknis itu aplikatif banget, ya, aplikatif banget. Proses pembelajaran yang sifatnya aplikatif itu bisa dilayani. Tapi jangan lupa, pembelajaran itu kan hakikatnya adalah proses transformasi. Maka transformasinya jangan sampai hilang hanya karena terlalu mengutamakan aplikasinya. Dan yang terakhir adalah individualisasi. Maksudnya ini lebih kepada bagaimana secara individual masing-masing peserta didik difasilitasi pakai strategi pembelajaran, dia bisa berkembang secara optimal, secara maksimal potensi yang ada pada diri peserta didiknya. Berarti di sisi lain, berarti strategi pembelajaran sangat memfasilitasi kedirian dari setiap individu peserta didik. Demikian materi pada kesempatan hari ini. Terima kasih, matur nuwun. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keberkahan ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.